Baik, berikutnya kita membahas tentang asas pemikiran. Asas itu merupakan dasar, ya, dasar pemikiran. Ini merupakan suatu hal mutlak yang penting dan harus diketahui, ya, dan dilaksanakan dalam upaya untuk memperoleh kelurusan berpikir. Nah, jadi dalam berpikir ini perlu mengedepankan asas-asas pemikiran ini. Yang pertama adalah asas identitas. Nah, asas identitas ini menyatakan bahwasanya ketika kita mengakui sesuatu itu benar, ya, maka secara mutlak kita harus mengakuinya secara benar. Jadi tidak boleh kalau misalnya sesuatu itu benar kita nyatakan salah. Nah, ini asas identitas. Jadi kalau misalnya A, ya A, kalau B ya B, ya jadi itu. Kemudian yang kedua adalah asas kontradiksi. Nah, asas kontradiksi ini dinyatakan bahwa pengingkaran sesuatu itu tidak mungkin sama dengan pengakuannya. Jadi ada dua hal yang kontradiktif antara mengakui dan tidak mengakui, atau mengingkari dan mengakui. Maka dua hal ini tidak bisa secara simultan, ya. Secara simultan itu berbarengan. Dalam arti tidak mungkin ada suatu hal yang sekaligus benar dan salah dalam sekali waktu. Nah, jadi bisa saja itu adalah sebuah kebenaran, bisa jadi itu adalah sebuah kesalahan. Nah, jadi tidak bisa sekaligus dalam satu waktu. Itu asas pemikiran dari logika. Harus memilih salah satu. Kemudian yang ketiga, ini adalah asas penolakan kemungkinan ketiga. Nah, asas penolakan kemungkinan ketiga ini dalam arti tidak ada sesuatu hal yang selalu dalam keadaan benar atau salah. Nah, jadi kalau yang kedua tadi tidak semua hal itu sekaligus benar dan salah, maka untuk asas penolakan kemungkinan ketiga ini dinyatakan bahwa tidak semua hal itu selalu dalam keadaan benar atau salah. Nah, berarti bagaimana? Berarti ya ada kemungkinan ya sebuah hal itu bisa jadi benar, bisa jadi juga salah. Kemudian kita lanjutkan pada benar dan cara memperoleh kebenaran. Benar itu sendiri dapat dipahami sebagai penyesuaian antara pikiran dan kenyataan. Jadi kalau misalnya kita memikirkan sesuatu dan menyaksikan sesuatu itu sesuai, maka itu adalah sebuah hal yang benar. Atau bisa juga dipahami sebagai tidak adanya pertentangan. Nah, jadi ketika tidak ada pertentangan, tidak ada kontroversi, nah itulah sebuah hal yang benar. Adapun cara memperoleh kebenaran, ini dapat digunakan metode induksi. Yang kedua adalah metode deduksi. Metode induksi itu sendiri berarti penarikan kesimpulan ya di akhir. Jadi diawali dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Sementara metode deduksi ini diawali dari hal-hal yang bersifat umum, lantas kemudian dijelaskan oleh hal-hal yang bersifat khusus. Jadi di sini hanya ada ya perbedaannya adalah terletak dari cara pengambilan kesimpulan. Nah, sebagai contoh untuk metode induksi. Metode induksi. Contohnya adalah emas dipanaskan memuai, kemudian besi dipanaskan memuai, logam dipanaskan timah dipanaskan memuai. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa semua logam jika dipanaskan memuai. Ini adalah contoh dari metode induksi. Atau kalau misalnya dalam contoh yang konkret, misalnya seperti ini. Ani sekolah memakai seragam. Adi sekolah memakai seragam.
Sally sekolah memakai seragam. Kesimpulannya apa? Semua siswa sekolah memakai seragam. Nah, itu merupakan metode induksi untuk memperoleh kebenaran. Jadi diambil secara general, ya. Jadi dari premis-premis umum, ya, premis-premis umum yang sudah kita sebutkan di awal, kemudian kita tarik kesimpulannya secara umum atau secara general dari premis-premis tersebut. Yang selanjutnya untuk metode deduksi, ini berarti dari hal-hal yang bersifat umum baru dijelaskan secara lebih spesifik. Nah, ini untuk metode deduksi biasanya berkaitan dengan metode induksi. Ya, dalam arti apa? Dalam arti penyimpulan, ya, penyimpulan pernyataan umum. Itu biasanya diambil dari metode induksi. Sebagai contoh misalkan, semua logam bila dipanaskan memuai. Nah, tembaga adalah logam. Maka kesimpulannya, tembaga bila dipanaskan maka akan memuai. Nah, sebagai contoh lagi misalkan, semua siswa yang ada di sekolah menggunakan seragam. Itu premis umumnya. Premis khususnya, Adi adalah siswa sekolah. Maka kesimpulannya adalah Adi menggunakan seragam. Nah, jadi diawali dari premis umum terlebih dahulu, baru kemudian melanjut pada premis khusus untuk penarikan kesimpulan. Yang berikutnya klasifikasi logika. Ini ada 3 pembagian di sini yang ditampilkan. Yang pertama adalah dari segi kualitas, itu ada logika naturalis dan logika ilmiah. Logika naturalis ini dalam arti logika, ya, yang berdasarkan kemampuan akal bawaan manusia. Nah, ini yang sebagaimana kita sebut di awal sebagai sebuah pengetahuan, sementara logika ilmiah berarti sebagaimana yang kita pelajari sekarang ini. Jadi berpikir logis, yang menggunakan akal pikiran untuk hal-hal yang bersifat ilmiah. Tujuannya adalah untuk mempertajam, ya, serta menunjukkan jalan pemikiran agar akal dapat bekerja lebih teliti dan juga sistematis. Yang berikutnya ada klasifikasi logika berdasarkan metode, yaitu ada logika tradisional dan logika modern. Logika tradisional yang sudah kita sebutkan tadi, yang diinisiasi oleh Aristoteles, ya, kemudian logika modern yang sudah dikembangkan oleh beberapa ilmuwan, diantaranya Raymondus Lullus dan lain sebagainya. Sementara klasifikasi dari segi objek itu ada logika formal dan logika material. Nah, di sini ada beberapa manfaat dan tujuan dari mempelajari logika. Yang pertama, seluruh informasi keilmuan, ya, merupakan suatu sistem yang bersifat logis. Maka, ya, barangkali sangat tidak mungkin jika tidak menggunakan logika. Yang berikutnya, logika menyampaikan berpikir benar, terlepas dari prasangka, emosi, ya, maupun keyakinan individu. Jadi sifatnya objektif. Kemudian tujuan dari adanya logika ini, yang pertama membedakan cara berpikir yang tepat dan tidak tepat, memberikan metode dan teknik untuk menguji ketepatan cara berpikir, serta merumuskan secara eksplisit asas-asas berpikir yang sehat dan jernih. Baik, barangkali itu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.